Justru kalau di parkurnya sendiri definisinya kan emang bergerak dari titik satu ke titik lainnya secara efisien. Tapi aman parkur. Halo Sobat Vini, selamat datang di acara Vipod, Vinilon Podcast. Jadi kalau kita ngomongin olahraga tuh banyak ragamnya. Nah ini ada salah satu jenis olahraga yang dari dulu gue ngerasa oke banget. Kenapa? Karena kalaupun kita nggak bermain di situ, kita sebagai penonton tuh asik ngelihatnya. Nah dulu gue sering ngelihatnya itu orang-orang luar negeri tuh yang ngelakuin olahraga kayak gini. Tapi ternyata udah masuk di Indonesia dan sesaat lagi kita akan bahas nih tentang olahraga tersebut. Olahraganya tentang parkur. Dan ini nggak abal-abal karena di sini gue bakal ngobrol sama jagoannya langsung, jawaranya langsung. Dia ini adalah sebagai seorang ketuanya nih di dunia parkur di Indonesia ya. Nah mungkin untuk lengkap dan kayak gimana ya nanti kita akan perkenalan dulu nih sama beliau yang satu ini. Dan tanpa panjang lebar kita akan bincang-bincang sama Yunan Ahmad. Oke, halo bro. Halo. Asik. Oke sebelum mulai gue pengen tahu dulu nih. Coba lu bisa kenalin dulu aktivitas lu sekarang ngapain. Terus lu juga di parkur udah berapa lama, sebagai apa di sana, dan ya udahlah tentang aktivitas lu kira-kira ngapain aja. Oke, kenalin gua Yunan. Koreksi sedikit, sebenarnya gue bukan ketuanya di Indonesia tapi kayak yang lebih sebagai guide kelas di parkur Jakarta. Oke, lebih guide-nya gitu ya. Iya, terus parkur Jakarta tuh bagian dari parkur Indonesia. Jadi di Indonesia kan ada kota-kota besar. Nah, sementara ini parkur-parkur yang aktif tuh baru ada di kota-kota besar karena semenjak corona. Jadi yang aktif cuma yang kota-kota besar aja sih. Oke. Dan yang paling besar di Jakarta. Yang paling besar di Jakarta. Dan ketuanya di Jakarta lo? Bukan gua, ada lagi. Ada lagi sebetulnya. Gue yang paling rajin aja mungkin. Lo yang paling rajin sebetulnya ya. Oke, siap. Dan ada berapa kota parkur di Indonesia? Tahu gue yang aktif. Ya kalau kota-kota besar kayak Jogja, Bandung, Malang, Surabaya itu masih aktif tahu gue. Jadi kalau dibilang berapa kota ya lumayan banyak ya. Mungkin lumayan banyak sih. Dan itu udah lama? Masuk Indonesia tahun berapa tuh? Kalau menurut sejarahnya dari 2006. Dari 2006. Terus terbentuk semuanya yang rapihnya itu 2007. Dari parkur Jakartanya, parkur Indonesianya, forumnya parkur Indonesia, terus Malang, Surabaya, Jogja mungkin setahu gue lebih dulu lagi. Jadi tapi kalau resminya sih mungkin sekitar 2007 sih. 2007? Iya. Dan lu join di tahun 2010 mungkin. Lu dari tahun 2010? Iya. Gila, gokil banget. Dan sekarang member parkur udah ada berapa nih di Indonesia? Tahu gak? Kalau di Indonesia kurang tahu, cuman kalau di Jakarta karena tipenya kita bukan yang harus wajib datang, itu ada yang namanya anggota parkur Jakarta sama yang non anggota. Yang anggota itu yang mau ngurusin komunitasnya, yang non anggota yang datang pergi aja. Yang mungkin minggunya datang, minggu depan belum tentu datang, entah karena kapok latihannya atau jadwalnya kan jadi nggak tahu. Ya banyak, gue juga dapat info banyak orang-orang yang ada yang ketagihan, ada yang kapok. Nah ini nanti kita akan bahas ya. Apa yang membuat orang ketagihan nih bermain parkur? Ada juga yang memang kapok. Biasanya kapoknya kayak gimana? Kalau gue sejauh ini lebih jadi penikmat dulu. Karena ketika jadi penikmat juga asik juga ya. Beda dengan olahraga yang lain, ada beberapa jenis olahraga yang gue nggak bisa ngomong gitu ya. Yang kayaknya itu olahraga akan gue nikmatin ketika gue main di situ. Tapi kalau gue sebagai penonton gue nggak nikmat gitu. Tapi beda kalau parkur. Kalau parkur itu gue menikmati banget ketika orang loncat-loncat kayak gitu ya. Gila, gokil banget gitu ya. Gue bisa asik tuh. Kalau di TikTok ada yang kayak gitu, gue bisa stay untuk ngeliat hal kayak gitu ya. Kayak parkur, capoeira yang kayak gitu ya. Itu tuh gue doyan tuh kayak gitu. Kalau dalam bola tuh kayak freestyle kayak gitulah. Itu oke banget. Oke, tapi jauh sebelum ngebahas ke sana, berarti lu dari tahun 2010 dan lu aktif. Ya, lumayan aktif. Sampai tahun 2023 sekarang gitu ya. Iya. Dan di Jakarta ada berapa ratus? Enggak sih, aktifnya paling kalau dilihat dari komunitasnya sendiri, untuk di parkur Jakarta 30 orang tiap minggu ada. 30 orang tiap minggu ada. Ya. Ini Jakarta yang aktif dulu sebelum. Anggota maksudnya yang aktif itu? Yang aktif tuh yang latihan.
Oh yang dari latihan. dari non anggota yang anggotanya itu 30 Pokoknya yang latihan tiap minggu. aja. Tiap minggu 30 ada Iya, terus. ada. Di mana itu? Taman Puring sekarang. Taman Puring. Sebelumnya di Senayan Taman Kridaloka di samping kolam renang Senayan. Itu memang ada tracknya. Kalau yang di Taman Puring ya ada, kita dapat bantuan dari pemerintah setempat, kita dibuatin parkour parknya, sama kita juga ada obstacle portable yang dulu sebelum dikasih parkour parknya kita pakai itu. Berarti komplit dong di sana. Lumayan. Lumayan. Bentar, kalau join itu berapa duit? Gratis. Oh gratis. Gratis. Anggota non anggota gratis. Gratis. Oh gitu? Yes. Wih gokil. Jam berapa biasanya hari Minggu? Kita mulai jam 9 pas kita udah mulai karena Pagi. karena cuacanya kan panas banget kalau diundur. Nanti malah makin bukan capek latihan. Capek panasnya aja. Berarti start dari jam 9 pagi sampai jam? Paling cepet jam 11. Oh cuma 2 jam? Iya. Latihannya 2 jam. Dan di sana pelatihnya banyak? Yang latih ada sekitar 5. Pelatihnya 5? Ya. Salah satunya lu berarti? Iya. Oh berarti udah ahli dong ini. Lumayan nih. Kalau gue karena dari 2010 itu dari kuliah. Dan itu kan kayak kalau kuliah pasti kan nggak terlalu rutin gitu. Nah, terus kemarin kerja juga jadi nggak terlalu. Nah sekarang lebih fokus karena bisa WFH gitu-gitu kan. Iya. Bentar, penghasilan lu memang dari sini sekarang? Sekarang sebagian freelance, sebagian parkour. Oh sebagian freelance, sebagian parkour. Iya. Oh, lah berarti lu disubsidi sama pemerintah dong? Uang para pesertanya aja nggak bayar? Enggak juga sih. Oh enggak juga? Enggak. Oh tapi ada duit dari parkour itu? Ada. Lah dari siapa yang bukannya anggotanya gratis tadi? Kalau parkour Jakarta sendiri kita emang kalau buat yang latihan gratis, cuman karena kita sosmednya lumayan aktif. Terus jasa untuk parkournya sendiri entah itu buat perform atau entah ada syuting tiba-tiba atau apa butuh talent parkurnya aja gitu. Iya. Ya nggak cuma gue, kadang emang yang dibutuhin karakternya begini atau apa perform, nah itu kita dapat penghasilan dari situ, buat uang kasnya juga buat yang ngurusin gitu sih. Oh jadi sebetulnya pendapatan lu dari parkour adalah ketika lu sebagai aktor gitu ya maksudnya ya? Iya. Talent di situ ya? Double stun mungkin bilangnya. Oh ya double stunnya ya? Stuntman? Enggak juga ya? Stuntman enggak juga sih. Enggak, karena bukan untuk dianiaya ya. Karena untuk dilihat keindahannya di situ ya. Menarik banget. Tapi bentar, sebelum nanti lanjut lagi, gue pengen tahu nih di akhir. Nanti gue pengen coba nanya ke lu, bisa nggak sih sebetulnya lu demonstrasiin di sini di kamera apa gitu, sesuatu yang kayaknya unik untuk diperlihatkan gitu? Iya bisa. Bisa ya? Bisa ya? Wah gokil nih. Ini bagus nih, bisa jadi di highlight nanti ya. Jadi nanti apa? Lu perlu apa biar nanti teman-teman yang di sana bisa bantu untuk siapin? Kira-kira apa yang perlu disiapin? Kira-kira cuman space-nya di sini doang? Ya mungkin mejanya cukup sih. Meja ini cukup? Iya cukup. Bentar, lu mau berdiri di sini? Lewatin mungkin ngelewatin. Ngelewatin bisa? Iya, lewatin bisa. Gokil. Bisa demo lah ya? Iya. Nanti ya. Wah ini menarik nih. Sip. Nah lanjut lagi bicara tentang masalah parkour. Ini parkour itu jenis olahraga bener kan? Dibilang jenis ya betul. Olahraga Ya. yang bisa menyehatkan. Pasti. Serius? Pasti. Tapi bukan lebih banyak bisa mencederainya sebenarnya parkour ini? Justru kalau di parkournya sendiri definisinya kan emang bergerak dari titik satu ke titik lainnya secara efisien. Nah dari bagian efisien itu justru kita wajib untuk meminimalisir kecelakaan. Oh. Jadi kalau latihannya itu menghasilkan kecelakaan berarti itu udah jelas salah. Iya. Parkour itu bahasa apa sih? Parkour kalau ngambil dari sejarahnya itu asalnya dari kata Prancis parcours de combattant. Terus disimpelkan kembali. Jadi parkour kalau dulunya pakai C K-nya. Parkour de combattant. Ya sekarang diganti jadi K gitu. Oh, oke. Dan secara fungsi parkour ini cuman gimana caranya orang bisa move dari satu titik ke titik tertentu secara efisien. Iya. Tujuannya itu. Biasanya di aplikasinya kalau nggak dikejar yang ngejar. Tapi aman parkour. Sejauh ini kalau namanya olahraga pasti kan ada pros and con-nya, ada yang cedera, ada yang nggak bikin cedera. Jadi kalau dibilang aman, paling aman sih olahraganya karena yang simple aja kayak main bola, istilahnya yang cuman ngejar-ngejar bola, ada aja pasti yang cedera walaupun nggak kena sentuhan. Nah kalau parkour kan kita emang dilatih supaya mengurangi cedera, mengurangi kecelakaan. Jadi dikasih tahu jatuh yang benar gimana,
Terus kalau misalkan ngelatih refleks gimana biar nanti ngurangin cedera. Jadi gitu-gitu yang sering dilatih sih, bukan yang kalau di video kan banyaknya saltonya, lompat-lompat di tempat yang tinggi, tidak biasa tinggi gitu-gitu. Nah kalau kita di komunitas sendiri itu ngelatih supaya di permukaan yang selevel dulu. Jadi taman-taman yang tempat-tempat basic dulu. Nah itu yang dilatih kalau itu udah bisa, udah misalnya mentalnya udah terbentuk, udah cukup. Nah baru dia bisa eksplor sendiri. Nah itu udah di luar kendali dari komunitas. Itu udah kemauan diri sendiri kan. Tapi itu nggak menyalahi parkour? Enggak. Yang lompat jauh ketinggian tertentu gitu? Enggak sama sekali. Karena itu memang dipelajari juga? Iya. Dan lu udah ngalamin kayak gitu? Beberapa kali udah. Oh berarti udah ahli di situ juga ya? Jauh-jauh kayak gitu. Salto-salto? Yang salto sendiri gue cuman lancar backflip aja sih. Sisanya karena dulu sempet cedera bukan karena parkour tapi justru di hal yang lain. Nah itu jadi sekarang lebih bisa backflip aja. Kalau dulu sih samping depan bisa semua. Oh gitu? Ya. Tapi di parkour sendiri lu pernah cedera? Parah? Parkour sendiri enggak parah sih. Paling karena kalau lagi kesandung atau apa ya, ankle kaki biasanya kalau praktisi parkour yang sering cedera tuh ankle kaki sih. Karena permukaan yang licin atau emang lagi capek aja jadinya ankle-nya kena. Kegilir aja palingnya kayak gitu ya. Kalau yang kayak kepala sampai berdarah jatuh ke bawah kayak gitu enggak? Ada, cuman kan kayak bisa dihitung jari lah. Bisa dihitung jari? Maksudnya itu bukan yang jadi celaka yang paling utama lah. Oh iya. Bukan suatu hal yang memang sering terjadi. Iya. Meskipun ada aja ya. Ada. Yang main bola juga bisa juga ya. Orang tiba-tiba nendang pakai kepala kakinya kena kepala kan bisa aja ya jadi berdarah kayak gitu. Oh iya. Dan cukup rutin lu di situ. Lumayan. Udah seminggu sekali. Jadi aktor udah lumayan sering juga. Enggak sih, kalau gue sih karena kan kalau di Indonesia sendiri komunitas itu banyak nih. Jadi ada juga yang komunitas komunitas mungkin yang aktornya sendiri. Jadi parkour itu kayak emergency banget gitu buat PH di Jakarta. Kalau emang nggak ada pilihan lain, ya udah cari anak parkour gitu. Tapi kalau buat nyari stuntman mah kita banyak banget komunitas sendiri khusus buat stuntman di Indonesia ya. Iya. Dan stuntman latar belakangnya bukan parkour kan? Bukan. Iya. Ada kejuaraannya nggak sih parkour itu? Sekarang ada. Kalau dulu belum terlalu banyak peminatnya, jadi nggak terlalu. Kalau sekarang ada kayak untuk khusus freestyle-nya, khusus speed-nya, khusus tekniknya itu ada di Indonesia. Sering dalam setahun itu? Semenjak pandemi baru kemarin sih di Parkour Jakarta sendiri kita buat jadi biar ngeramein aja. Oh gitu. Tapi banyak animo yang nonton? Lumayan di luar Jakarta lebih banyak dari brand Jakarta yang ikut malah. Oh gitu? Yes. Gokil. Puluhan masih tapi? Ada 100. Oh 100-an? Iya. Belum lagi penontonnya ya? Iya. Makin banyak lagi ya? Gokil itu. Dan kalau lu ngelihat di sini berarti ya olahraga yang memang namanya olahraga pasti mencetak atlet ya. Berarti di sini ada bisa dibilang lu sebagai atlet dong kalau kayak gitu di parkour. Kalau parkour sendiri kan belum masuk cabang olahraga yang berkejuaraan gitu kayak masih bisa masuk Olimpik gitu-gitu. Kalau parkour kan masih cabang sendiri. Iya. Kayak freestyle aja lah ya. Iya. Main bola gitu ya kali ya. Di Indonesia sendiri kalau buat didukung untuk menjadi atlet parkournya sendiri itu belum ada cabangnya. Oh. Jadi kayak kalau dulu kan kayak BMX, skateboard dulu kan belum ada nih. Nah sekarang baru mulai ada tuh kejuaraannya justru kayak Asian Games kemarin tuh udah ada sendiri. Nah parkour belum menuju ke situ. Oh belum menuju ke situ. Belum menuju. Cuman yang orang yang sering latihan parkour biasanya akan melipir ke yang lain kayak mungkin jadi pelari atau kemarin ada yang ngefek gitu ya? Ya, terus atlet panco ada loh asal kemarin. Oh. Terus kalau sekarang lagi ada yang namanya obstacle run. Iya. Nah, itu bisa kayak sejenis Ninja Warrior cuman lebih ke bootcamp fitness gitu loh tipenya. Iya. Dan skill parkour itu diperlukan di situ ya? Iya, beberapa dipakai. Tapi bisa juga nggak sih kalau parkour itu kolaborasi dengan ilmu bela diri, dia kalau berantem makin jago. Bisa juga gak sih? Bisa, cuman kan intinya dari parkour emang untuk menghindari sesuatu.
Nah, paling mungkin dipakainya ketika emang harus gak mesti 1 lawan 1, tapi kalau ada yang 5 lawan 1, nah itu kayaknya gimana kaburnya? Ya, kaburnya gimana gitu kan. Iya. Bener. Tapi enggak, gue sih mikirnya kayak gini. Parkour kan bisa salto-salto kayak gitu ya. Iya. Ketika gue belajar bela diri, gue bisa salto-salto kayak gitu. Gue lebih ringan tubuh gue kayaknya. Bisa juga kayak gitu gak sih? Tapi kan tujuan bela diri kan adalah mukul orang. Kalau salto-salto nggak ada gunanya kan jadi kayak. Oh iya, karena itu bukan buat nendang. Iya. Oh iya, benar. Ya prinsipnya beda sih. Iya benar. Nah sekarang kembali lagi, kalau gua orang yang amatir, belum pernah latihan parkour, itu bisa dibilang ahli itu, kalau latihannya seminggu sekali, itu memerlukan waktu berapa lama? Kalau parkour sendiri kan goalsnya adalah lo bisa basicnya lancar dulu nih. Nah itu kalau emang dari awam banget, terus dia bisa mau seminggu sekali, misalnya parkournya bener-bener pure seminggu sekali, tapi kalau di hari lainnya dia ada latihan fisiknya, oh iya. itu bisa mempercepat untuk dapet tekniknya. Karena di parkour tuh 3:1, 3 fisiknya, 1 tekniknya. Kalau fisiknya udah mumpuni di 3 level di yang normal, nah biasanya dapetin buat tekniknya tuh lebih gampang. Mentalnya lebih percaya diri lagi buat ngelakuin teknik yang lebih sulit, yang lebih complicated gitu-gitu lah. Iya kuncinya kayak gitu ya. Iya. Sekarang kalau gemuk dia jago teknik juga susah kali ya. Ya mungkin bisa, cuman kan nggak serapih yang diharuskan gitu. Diharuskan ya. Iya. Gimana istilahnya tadi? 3:1. 3:1. Fisiknya harus 3 kali lebih kuat dibanding tubuhnya sekarang gitu. Dibanding fisiknya itu. Dan tekniknya harus oke juga. Iya. Oke, dan kalau latihan parkour seminggu sekali di tempat lo itu, berarti itu cuman membahas tentang tekniknya aja? Enggak, kita ada porsi untuk tekniknya, di akhir kita ada porsi buat latihan fisiknya juga sih. Iya. Karena kan kalau emang tadi lo bilangnya kita bagian dari atlet, nah kalau atlet sendiri pun juga ada porsi fisiknya kan dia kan. Benar. Nah kita ya semi-semi gitu, cuman kita kan emang namanya komunitas sama biar sebagai pilihan olahraga di Jakarta. Nah itu kita targetnya kan bukan jadiin atlet, emang buat jadi pilihan olahraga aja, seenggaknya yang ikutan seneng terus dapat manfaatnya dan bukan pulang jadi pegal-pegal doang gitu loh. Iya benar. Nah menurut lu kira-kira gue bisa ahli tubuh gue yang kayak gini nih, lihat. Kira-kira gue bisa ahli minimal basicnya lah. Kalau basicnya kan kalau di Indonesia kan parkour itu basicnya lompat, lari, manjat. Oh, lompat, lari, manjat. Nah, lompat larinya mungkin sebulan itu bisa. Lompat larinya? Iya, lompat larinya. Bener. Ya lari mah sekarang juga gue bisa bro. Bedanya apa lari parkour sama lari gue sekarang? Lari di parkour kan karena targetnya efisien, itu gimana caranya tidak berisik tiap langkah. Oh iya, efisien itu termasuk itu juga ya. Terus harus endurance. Kalau itu udah dapat berarti dapat endurance-nya. Nah, habis dari situ nanti bisa adaptasi di tiap lingkungan. Jadi kan kalau lari di parkour kan banyak kali rintang. Nggak cuma lari lurus. Oh iya benar. Nah itu jadi larinya di situ. Terus lompatnya di parkour banyak banget, dari yang harus lompatin halang rintang, kita namanya disebutnya obstacle, kayak kuda-kuda kalau senam. Nah kan itu gimana caranya buat lompatin atau harus dilewatin aja, cari efisiennya gimana. Terus sisanya manjat. Nah kalau manjat itu memang karena kita tidak biasa berlatih tangan untuk porsi manjat, biasanya itu yang lebih lama sih. Lebih lama? Iya. Oke. Berarti kalau 3 itu gue basic bisa berapa nih? Berapa lama? Kalau rutin cuma seminggu sekali tanpa latihan fisiknya itu lama sih. Lama? Oh berarti coba kasih tahu ke gue biar gue cepat, gue harus ngapain dalam kurun waktu sekian? Misalkan coba target 2 bulan lah. Targetnya 2 bulan? Iya targetnya 2 bulan, bisa lancar semua. Berarti selain di hari Minggu, di weekday-nya harus ada porsi latihan fisik, kayak ada dapat pull up-nya, ada dapat push up-nya gitu-gitu. Oh. Itu bisa 2 bulan sih. 2 bulan. Pull up, push up-nya itu bisa berapa banyak? Enggak, minimal kayak cuman 20 sehari masing-masing itu juga cukup sih. Udah cukup itu? Cukup. Yang penting rutin sehari aja ya? Iya rutin sehari aja. Pull up, push up 20 sehari? Cicil boleh kan? Boleh kan, pokoknya 20 sehari. Oh iya. Mau cuma pagi 5 terus nanti siang 5 gitu. Iya. Bisa kayak gitu ya. Iya. Mau 1 dulu gua. Sisanya ya dihabisin nanti boleh, pokoknya 20 sehari aja. 20 sehari ya? Iya. Aman ya itu ya? Aman itu. Oke, pull up, push up, terus apa lagi?
Ya buat lompat banyak squat, simple kayak body weight exercise gitu aja sih. Squat tuh kayak gimana sih? Squat yang duduk setengah gitu. Oh duduk. Terus naik lagi. Kayak gini maksudnya? Iya naik lagi berdiri, terus lagi. Iya. Oh paha. Buatin paha, iya. Oh iya. Loncat. Skipping tuh bagus, loncat normal gitu juga udah bagus. Skipping itu yang pakai alat itu ya? Yang kemarin lutih ya? Gitu ya? Oh. Iya. Ya sekitar sewajarnya aja lah ya. Iya Yang penting sewajarnya rutin aja. ya. Itu 2 bulan cukup menurut lu? 2 bulan cukup. Terus sit up gitu ya? Sit up nggak terlalu ngaruh sih. Oh sit up gak terlalu ngaruh? Nggak terlalu ngaruh. Kalau goalsnya buat parkour nggak terlalu ngaruh. Soalnya dari push up yang benar, pull up yang benar, squat yang benar udah kena ke perut. Oh gitu. Jadi kalau emang lo bukan mau apa ya? Bagusin perut? Fokusin atau sebenarnya juga kalau ngecilin perut bukan sit up sih. Oh iya? Banyak gerak. Banyak gerak? Gerak. Iya benar. Oh gitu? Gue lagi pengen nih gila ngurangin kayak gitu banyak gerak aja. Jadi kalau mau misalnya mau ngelihat kotak-kotaknya nih. Yang harus dilatih justru seluruh badan. Jadi nanti lemak yang di perut kebakar jadi tenaga. Oh. Jadi kalau yang di tempatan masih tebel, iya. Ya ini nggak akan hilang ini, yang di perut nggak akan hilang. Oh gitu rumusnya ya? Iya. Gokil baru tahu gue. Jadi kalau kita pengen six pack itu bukan fokus di sit up tapi semuanya. Semuanya. Karena nanti otot yang terbentuk itu ngebantu lu pas makan nih, jadi ngebakar semua lemaknya. Jadi kalau kita banyak otot, justru nanti lebih cepat penguraiannya. Jadi nggak jadi lemak. Tapi untuk parkour sendiri sit up nggak terlalu penting? Ya nggak terlalu. Bukankah sit up itu kalau bisa membuat kita lebih balance? Enggak, kalau balance sendiri kita punya latihan sendiri. Justru kalau kita lompat di parkour kan harus ngangkat lutut ke arah dada. Itu udah kena perut sendiri. Oh iya ya. Jadi kalau dikhususin di sit up aja kayaknya nggak terlalu ngefek ya? Nggak terlalu ngefek. Oh menarik. Oke berarti 2 bulan gue bisa cukup gitu ya? Cukup. Untuk yang penting rutin gue pull up, push up 20 kali. Terus gue yang tadi lu apa yang ngelatih squat itu ya? Itu aja udah cukup ya? Cukup, itu 20 kali juga ya paling ya? Oke. Terus apa tadi? Skipping ya? Skipping juga cukup ya kayak gitu. Oh. Mantap. Tekniknya susah gak sih? Tekniknya nggak terlalu susah sih, bukan karena kita komunitas latihan basic nih. Nggak terlalu susah sih. Ya itu yang paling yang tadi gue bilang lompat larinya mungkin bisa cepet. Untuk manjatnya itu karena nggak karena nunggu dulu ini kan. Iya. Oke. Tapi kalau gue pengen bisa sampai salto kayak gitu? Itu mau sehari juga bisa. Tapi besoknya pegel. Oh besoknya pegel. Iya. Tapi itu memang ada tekniknya kan? Ada. Bisa juga tuh. Jadi dalam 2 bulan itu plus salto bisa juga dong? Bisa. Pokoknya kalau emang kan kalau salto itu kalau badan sudah tidak terlalu kaku. Tidak terlalu kaku bukan harus fleksibel. Iya. Kalau udah fisiknya kuat buat lompat terus nanti kalau misalnya latihan fisik tuh biasanya PD-nya tuh lebih tinggi. Nah itu bisa ngebantu buat salto. Oh. Kalau ngelihat badan sendiri ringkih gitu-gitu kan kayak aduh takut. Banyak pikiran. Iya bener ya. Takut. Nah, biasanya sih itu sih mental block biasanya ya. Iya. Karena kadang kita udah punya visi, kita udah punya apapun, kalau seandainya kita punya mindsetnya, aduh takut, mentalnya susah sih itu. Iya. Sering nemuin kayak gitu. Orang-orang yang mentalnya biasa-biasa aja. Banyak. Padahal dia udah mapan gitu. Lebih karena biasanya alasannya, aduh umur udah segini gitu. Oh alasannya kayak gitu? Iya, padahal. Emang berapa tahun umurnya nih? Yang alasan kayak gitu? Ya seumuran gua sih kalau gak salah. Ya. Intinya padahal ya emang jarang olahraga aja sebenarnya. Tapi kalau emang mau kayak saya kan olahraga itu bukan buat badan bagus tapi karena tujuannya buat sehat. Kalau goalsnya udah itu nanti pasti untuk bergerak ke yang lain atau pindah ke yang lain pasti lebih pede lah. Lebih pede ya. Iya. Jadi untuk membangkitkan mental itu di parkour gimana? Lagi-lagi selain fisik berarti ada namanya repetisi, pengulangan. Pengulangan. Ya, jadi kalau memang di hari itu belum lancar, bilangnya bukan nggak bisa, belum lancar, itu berarti bisa melakukan lagi pengulangan di lain hari atau di minggu berikutnya. Jadi kalau gagal itu di komunitas kita tuh jarang bilangnya, cuma emang belum lancar aja. Bilangnya belum lancar. Iya. Dan kebukti kan, abis itu jadi lancar. Kebukti emang pasti yang
biasanya yang tadi bilang apa yang nextnya ketagihan, nah, itu pasti dia akan sadar sendiri progresnya. Oh, orang berarti alasan dibalik ketagihan itu karena dia melihat masa lalunya. Dulu gue kayak gini, sekarang gue kayak gini. Iya, gue penasaran nih, karena masih banyak yang bisa diimprove nih dari sini. Betul, itu yang bikin ketagihan. Iya. Dan pertanyaan gue kan kalau bela diri ada bannya ya. Kalau di parkour ada nggak sih? Nggak Level ada sih, tertingginya nggak ada sih. Cuman kalau di parkour buat keamanannya kita di parkour Jakarta ada yang namanya first timer, itu yang benar-benar baru datang. Porsinya dibedain. Sisanya ada basic class. Jadi itu yang udah rutin latihan. Terus kalau ada lagi yang lebih tinggi, cuman sekarang lagi nggak ada karena yang ngajar atau waktunya lagi nggak ada, namanya basic advance atau beyond basic bilangnya. Nah itu biasanya yang udah latihannya udah nggak butuh teman, itu dia explore sendiri tempat misalnya. Emang latihan perlu ada teman? Ada buat keamanan. Jadi kan kalau yang tadi nge-break dan mental block. Iya. Kalau nggak ada temennya biasanya kan takut dia. Iya, kanan kiri nunggu orang gitu, kalau kenapa-napa gitu biasanya gitu kan. Iya. Apalagi yang latihan salto gitu-gitu kan emang harus ada temennya buat spotting. Iya benar juga ya. Iya. Oh jadi terus levelnya cuma ada basic, intermediate, advance gitu? Iya. Atau enggak juga? Enggak ada. Enggak ada ya? Cuma dipisahin orang yang baru sama orang yang udah profesional gitu ya? Iya. Amatir dan profesional aja mungkin gitu ya? Aja sih. Oh iya. Dan memang tekniknya nggak ada habisnya? Tekniknya justru kita tuh nggak ada, kalau basicnya aja ya. Basic cuma, ada teknik kali? Ada kali aturannya ya? Ada itu aja. Itu aja ya? Itu aja, cuman untuk explore-nya itu kan ada yang tipenya misalnya lompat secara level yang tanah gitu, jaraknya 1 meter. Nah terus di explore-nya adalah yang tingginya misalnya 2 meter tapi jaraknya tetap sama 1 meter. Nah itu kan biasanya explore di situ, mentalnya beda lagi kan. Terus beda tempat, beda lagi mentalnya. Jadi gitu-gitu sih, lebih ke situ. Oh iya. Karena tekniknya gitu-gitu aja sebenarnya. Tekniknya gitu-gitu aja. Meskipun ada juga teknik yang memang bisa dieksplor lagi, tiba-tiba nemu. Enggak sih, paling kalau yang dieksplor lagi mungkin yang orang yang lebih mau ke explore yang salto-saltonya, nah itu bisa. Yang salto-saltonya pun juga enggak terlalu banyak hal yang baru sih. Oh iya. Nah sekarang jadi pertanyaannya adalah kan kalau gue pengen ikutan setiap hari Minggu itu rutin kan? Iya. Oke. Itu kan gratis tuh. Tapi kalau misalkan gue pengen private, nah itu di Parkour Jakarta ada kelas private-nya. Sementara ini itu baru ada yang kids kelasnya aja sih. Maksudnya? Jadi baru yang ada kelas khusus di bawah 12 tahun. Bocah juga ikutan maksudnya? Ada. Nggak jadi masalah itu? Enggak bahaya? Nggak apa-apa, justru orang tuanya justru mau bilang ini biar banyak gerak gitu. Oh gitu. Ya. Tapi kalau yang udah gede itu udah nggak private dia mainnya? Yang udah gede sumuran gue lah misalkan. Ada dulu sebelum pandemi ada yang umur 50 tahun, 40 gitu. Jadi emang dia buat sama buat pilihan olahraga dia juga, sama emang dia suka gerak gitu. Jadi malas yang lebih ke yang statis, yang cuman mungkin angkat beban atau fitness atau gimana. Nah dia maunya tuh yang tipenya parkour lebih banyak gerak, manjat-manjat, lompat-lompat gitu-gitu. Hitungannya kalau private kayak gitu gimana tuh? Per bulan? Kalau di Parkour Jakarta, per pertemuan? Parkour Jakarta sendiri kita ada harga yang 1 pertemuan kayak semacam trial, dan ada yang 4 pertemuan. Nah itu kita bilangnya nggak sebulan tapi bilangnya 4 pertemuan. Jadi kalau bebas aja ya, terserah ya. Kalau dia suatu waktu di misalnya minggu kedua nggak bisa, nah itu nggak dihitung. Iya. Per pertemuan biasanya berapa duit? Kalau yang per pertemuan satunya aja itu 200.000. Satu itu maksudnya satu orang? Satu orang. Ya, satu orang 200.000. Nah, kalau yang 4 pertemuan kita 500.000. Kalau dalam satu kelas. Dalam satu kelas. Satu kelas itu maksimal 7 orang. Ya. Oh, jadi private itu bukan one on one ya? Ya, kalau benar-benar mau one on one jarang yang mau soalnya. Oh, pengen tetap ada temennya. Nah, pengen harus ada yang temennya. Jadi misalnya mungkin biar bisa
barang-barang cuman nggak terlalu banyak gitu lah. Nah makanya kayak gitu yang masih anak kecil, kalau yang dewasa sementara ini belum ada sih. Belum ada. Belum ada. Iya. Dan lu juga main sebagai trainer juga di situ. Iya. Untuk private itu. Iya. Oh gitu. Itu lokasinya di mana biasanya? Sama di Taman Puring. Oh sama juga di situ. Terus ada juga istilahnya ada tempat indoor, cuman itu bukan di naungan Parkour Jakarta, itu mereka juga buka. Nah biasanya teman kita yang biasa latihan di situ yang jadi coachnya gitu. Yang jadi coachnya. Nah bedanya antara yang gratis dengan yang private kan sama-sama tuh latihan tuh. Yeah. Bedanya apa kalau kayak gitu? Yang satu gratis satu bayar. Bedanya kalau di Setiap hari Minggu gratis. Yang setiap hari Minggu gratis itu satu pelatih itu bisa megang sampai 30. 12. 12. 15. Nah, terus porsinya nggak dikhususin. Kan porsi umum. Range umurnya itu juga banyak. Di hari Minggu tuh dari 5 tahun sampai keluarga waktu itu berapa ya? 40 tahunan ada. Jadi ada ikutan? Ada. Disatuin aja ya? Ya disatuin aja. Nggak dikhususin. Nah kalau private ya emang khusus porsinya, umurnya segitu, badannya segitu aja. Nah kalau dari teknik yang private sama yang ini sama diajarinnya? Porsinya dibedain, tapi kalau tekniknya sama. Oh tekniknya sama? Tekniknya sama. Porsi, berarti private lebih kejam dong ya? Karena ngikutin. Iya. Nggak lebih kejam sih, lebih sesuai porsi aja. Oh lebih sesuai porsi ya, poinnya seperti justru itu. Yang hari Minggu lebih kejam, karena nggak ngelihat umur. Oh iya bener, yang tua kasihan tuh dia, yang bocah juga kasihan. Yang bagus adalah umur lu kayaknya ya. Oke. Dan sekarang kemarin pas pandemi udah mulai nggak jalan dong? Pandemi yang 1 tahun itu benar-benar Taman Puringnya ditutup. Terus vakum setahun? Vakum setahun, terus di 2021 apa? Itu baru mulai buka lagi tamannya. Baru mulai kembali lagi, sama sih nggak di Jakarta juga, di teman yang kayak Bandung, Malang, Jogja itu juga banyak yang vakum. Jadi makanya ini baru mulai lagi dari awal, baru mulai rame lagi di tiap-tiap komunitas di tiap kota di Indonesia. Dan lu saling kenal satu sama lain? Lumayan kan karena kemarin juga ada event di Jakarta kan yang buat kompetisinya, jadi banyak kenalan juga sih. Karena kompetisi se-Indonesia kan ya? Iya. Cukup megah itu? Ya untuk sebuah komunitas lumayan. Lumayan ya? Iya. Followernya berapa nih di Instagram? Ada 12 ribuan. 12 ribuan? Iya. Udah di atas 10 ribu ya? Iya. Namanya apa sih? Parkour Jakarta. Parkour Jakarta? Iya. Bentar, Parkour Jakarta. Lu cukup ngelola juga ini di Parkour Jakarta ini? Iya sebagai guide kelasnya juga buat materi kelasnya juga gitu-gitulah. Oh iya nih aktif ya, sampai postingannya 400-an lebih. Oke, jadi gua kalau mau join lewat sini dong? Iya langsung datang aja juga gak apa-apa sih. Oh langsung datang aja juga gak jadi masalah? Kan kita gak ada pendaftarannya. Oh gak ada pendaftaran? Yang penting datang sebelum pemanasan, sebelum mulai. Jadi ntar harus ikut pemanasan. Jadi kalau yang baru tapi langsung datang aja nggak ikut pemanasan, itu lebih tinggi rentan cederanya. Cederanya ya. Oh iya, jam 9 startnya? Yang 9 mulai. 10-11, 2 jam lah ya di situ. Oh oke. Itu ada grup WA aja juga itu biasanya? Ada. Oh nanti bisa dimasukin ya kalau udah latihan kalau ya? udah latihan. Oke, siap. Berarti minggu ini ada dong? Ada. Mantap. Kalau lihat-lihat dulu boleh lah ya? Boleh lah, kan itu juga taman umum. Oh taman umum ya? Iya, kan? Oh iya. Taman Puring taman umum. Nah terus terakhir nih pertanyaan terakhir dari gue. Kira-kira nih, kalau tadi kan yang bikin orang ketagihan itu adalah karena dia melihat masa lalu dia, perbandingannya dikomparasi kan dengan kondisi saat ini, kayak gini nih. Dan dia penasaran nih, kayaknya masih bisa diimprove lagi. Nah sekarang kebalikannya, apa yang bikin orang nyesel? Tidak sesuai ekspektasi biasanya. Kirain gitu. Kan karena kalau di parkour itu lebih cepat dilihat lewat video yang sudah jadi. Itu yang gue sering lihat. Ya kan, yang salto-salto, yang jauh-jauh. Nah yang salto-salto. Nah ketika mereka datang situ ternyata istilahnya mereka niatnya mau salto aja nih misalnya. Tapi ternyata harus basic dulu, harus ada fisiknya dulu. Harus ada fisiknya dulu, terus nggak latihan salto langsung gitu-gitulah. Biasanya itu sih. Karena dari yang sebelum di Taman Puring pun yang di Senayan, banyak yang justru langsung nanya, ini
gedungnya mana yang dilompat-lompatin gitu. Oh gitu, ada Iya, juga kayak gitu. iya. Padahal nggak harus kayak Padahal gitu. nggak harus di situ kan. Iya. Tapi lu kalau lompat-lompat gedung gitu pernah? Kalau lompatin gedung enggak sih, lebih karena ke gap yang tinggi aja sih. Oh gap tinggi. Biasanya di mana tuh yang tinggi? Kalau dulu sih sekitar Senayan banyak. Oh. Terus ya Jakarta Pusat gitu di CTC-nya Senen apa sih bilang tuh? CTC yang gedung buat tempat syuting sering tuh. Oh di situ. Iya. Itu kan banyak tuh gap-gap yang lumayan tinggi. Iya. Coba nih sambil si Rizky cari. Nah, kira-kira ini nah, lompatan-lompatan kayak gini tuh sebetulnya diajarin nggak nanti? Iya, lah itu kan Taman Puring ya. Oh ini ya? Iya. Gue belum pernah, sorry. Oh iya benar tulisannya tuh. Oh oke. Coba Ki, ada yang salto-salto nggak Ki kira-kira? Di YouTube Parkur Jakarta aja banyak. Oh banyak bikin konten? Enggak banyak sih. Maksudnya terakhir itu kan kompetisi di Taman Puring. Itu lumayan tuh isinya yang udah sesi bebas. Banyak yang main sendiri, ekspor salto-salto gitu-gitulah. Penasaran gue pengen cepet-cepet lihat nih gue. Ya udahlah sambil si Rizky coba dilihat dulu YouTube-nya. Bisa nggak di sini? Freestyle dulu gimana nih? Nggak, kalau di sini kan paling lewatin meja aja nih. Lewatin meja, bentar. Iya. Aman kan nih tapi? Aman aja. Aman lah ya. Coba. Gokil. Lepas dulu coba. Siap. Oh iya, gila, halus banget ya. Ringan banget. Yang ada roboh ininya. Gak ada kompennya yang bisa parkur apa enggak. Enggak, rusak nanti ininya. Kalau dia kan bisa tahu efisiennya gitu, bagaimana meringankan gitu, kayak kucing gitu ya. Gokil. Itu yang disebut nggak ada suara tuh ya, kayak gitu ya? Ya. Kenapa nggak boleh ada suara? Karena kan kita emang lebih banyak menggunakan kaki. Nah kalau kaki benar-benar banyak dihantam gitu, nah itu berarti ngeluarin suara. Nah itu nggak bagus buat nanti pinggang. Oh, jadi sebetulnya tujuannya safety ya? Iya. Kirain gue tuh nggak ada suara tuh seninya aja di situ, biar kelihatan, ih gokil keren banget gitu. Ya kan efisien juga harus mengutamakan keselamatan. Dan barusan ketika lu loncat sebetulnya beban yang nempel di sini tuh nggak banyak berarti ya? Iya, nggak boleh banyak. Jadi nggak boleh terlalu lama di obstacle-nya. Iya. Berarti kalau seandainya ini rawan pecah? Ya berarti harus ada pilihan lain. Dia entah melompati saja atau lewat samping. Itu nama gerakannya apa yang barusan? Tadi vaulting. Vaulting. Ya. Vaulting ada banyak jenisnya. Ada Kong vault, ada safety vault. Tadi gua safety vault. Jadi itu emang yang paling aman lah vaultingnya, yang bisa dicoba buat pemula juga. Pemula. Iya. Yang nggak aman itu adalah ketika apa loncatnya? Justru bukan gak aman, lebih ke. Oh yang rumit deh, yang Iya. rumit itu yang kayak gimana? Kalau gue sendiri sih bilangnya dash vault. Jadi kalau tadi kan tangan di depan, Iya. nah ini tangannya di belakang. Jadi lo harus lompat dulu si obstacle-nya ya, baru tangannya ditaruh. Nah itu. Oh iya kayak gitu ya. Oh iya gue pernah lihat. Kalau nggak nyaman jadinya bikin pergelangan sakit. Oh, Kalau tekniknya salah. Iya. Nanti bisa di parkiran yang lebih expert ya. Iya. Karena dari bahasan juga udah cukup, cuman gue minta aja dari lu closing statement dari lu terkait parkour. Entah itu lu mau membuka paradigma orang terkait parkour atau mungkin lu mau memberikan sebuah pesan bahwa parkour ini cocok buat semua kalangan atau apapun itu. Nah itu yang gue pengen nanyain ke lu sebagai closing statement. Oke, kira-kira menurut lu apa nih closing statement? Oke, kalau buat gue sih parkour sendiri itu tidak se-ekstrim menurut pandangan orang lah. Karena yang tadi udah kita bahas dari awal, parkour sendiri justru mengutamakan keselamatan dan bukan juga olahraga maling. Olahraga sekedar lompat-lompatan gitu. Jadi kita ada teknik khususnya, ada caranya. Terus itu juga bisa menjadi pilihan olahraga buat kalian nggak laki aja, nggak perempuan aja, nggak badannya besar kecil, semuanya bisa mencoba sih. Oh semuanya bisa mencoba ya. Iya. Oke, sip. Join parkour karena banyak sekarang umur paling ini berapa? 5 tahun. 5 tahun. Iya. 5 tahun udah ada belajar parkour. Iya. Oh.
Mantap, karena tujuannya supaya anaknya gerak, supaya Iya, lebih betul. seimbang mungkin ya kayak gitu ya. Iya mungkin. Mantap. Oke, thank you banget bro. Oke. Dan kameranya di sana kita dada-dada dulu. Thank you. Wih.